Perhatikan soal berikut. Kawasan Pulau Komodo mempunyai ekosistem yang asli dan unik sehingga sangat potensial untuk digunakan sebagai pelestarian komodo, penelitian, dan pendidikan. Upaya pelestarian sumber daya alam hayati di kawasan konservasi menjadi cagar biosfer yang menurut UNESCO termasuk. Untuk menjawab soal berikut, kita analisis pengertian dari opsi jawaban yang disediakan. Yang pertama yaitu Taman Nasional. Taman nasional adalah suatu perlindungan suatu kawasan beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian kebun koleksi. Kebun koleksi adalah kebun yang melindungi plasma nutfah unggul dalam bentuk koleksi hidup. Contohnya yang ada di Kebun Raya Bogor, misalnya seperti koleksi anggrek dan sebagainya. Kemudian Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan pelestarian untuk hewan-hewan langka, misalnya yang ada di Ujung Kulon yang melindungi badak bercula 1. Kemudian Kebun Raya. Kebun Raya merupakan perlindungan terhadap lokasi penelitian dan wisata yang memiliki koleksi flora maupun fauna yang masih hidup, misalnya Kebun Raya Bogor. Kemudian yang E adalah Cagar Raya. Cagar Raya merupakan pelestarian untuk tanaman-tanaman langka, misalnya cagar alam Rafflesia, kemudian Nusa Kambangan, dan Kawah Ijen, serta yang lainnya. Pada soal ini dijelaskan mengenai kawasan Pulau Komodo. Kawasan Pulau Komodo ini melindungi tidak hanya makhluk hidup yang ada di dalamnya, tetapi keseluruhan dari Pulau Komodo itu sendiri, sehingga soal ini mengacu pada jawaban Taman Nasional. Perhatikan soal berikut. Dalam soal disajikan sebuah gambar yaitu struktur sarkomer. Sarkomer merupakan sebuah unit fungsional dari suatu otot, yang mana otot merupakan alat gerak aktif. Otot dalam melakukan gerak itu melalui mekanisme yaitu kontraksi dan relaksasi. Kontraksi dan relaksasi ini diakibatkan karena adanya interaksi antara aktin dan miosin. Aktin merupakan filamen tipis. Aktin merupakan filamen tipis, kemudian miosin merupakan filamen tebal. Ini adalah miosin. Nah, dalam struktur sarkomer itu terdiri dari beberapa zona. Yang pertama yaitu zona I, ini merupakan zona aktin. Kemudian zona A, ini merupakan zona miosin. Garis Z ini merupakan ujung dari sarkomer. Kemudian zona H ini merupakan daerah tumpang tindih antara aktin dan miosin. Yang pertama adalah mekanisme kontraksi. Mekanisme kontraksi ini adalah di mana keadaan otot itu menegang atau memendek, sehingga filamen aktin ini akan bergeser menuju zona H, sehingga zona H kontraksi itu zona H memendek, kemudian zona I memendek, sedangkan garis Z itu akan memanjang karena jarak antara ujung dan zona H itu akan semakin panjang. Sedangkan untuk relaksasi itu keadaan di mana otot itu menjadi rileks, otot itu jadi mengendur. Nah, ini terjadi jika zona I itu zona aktin itu menjauh dari zona H, sehingga zona I ini akan memanjang. Begitu juga dengan zona H juga akan memanjang. Sedangkan ujung sarkomer pita Z itu akan memendek. Nah, kita kembali kepada soal. Bila otot berkontraksi, bagian yang memendek adalah ketika berkontraksi, bagian yang mengalami pemendekan adalah zona H dan zona I. Kita cari opsinya.
zona I, dan zona H, sehingga jawaban yang tepat adalah E. Perhatikan soal berikut. Perbedaan yang tepat antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena adalah, kita coba mereview perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Kita bisa lihat yang pertama dari tekanan pembuluh. Tekanan pembuluh arteri ini adalah kuat, dan jika putus maka akan memancar. Sedangkan pada vena tekanannya lemah, dan jika putus darah akan menetes. Kemudian yaitu arah aliran dari arteri alirannya keluar jantung. Sedangkan untuk vena arah alirannya menuju jantung, sehingga sering disebut dengan pembuluh balik. Yaitu selanjutnya kandungan darah. Kandungan darah dari arteri ini kebanyakan mengandung O2, kecuali arteri pulmonalis. Karena arteri pulmonalis ini akan menyalurkan darah yang banyak mengandung CO2 menuju ke paru-paru. Kemudian vena kebanyakan mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini akan menyalurkan darah yang banyak mengandung oksigen menuju ke jantung. Kemudian jumlah klep. Arteri mempunyai satu klep, yaitu dekat dengan aorta. Kemudian vena memiliki banyak klep di sepanjang pembuluhnya. Dari letak pembuluh arteri ini jauh di bawah permukaan. Sedangkan pembuluh vena dekat permukaan. Kemudian kekuatan dinding pembuluh. Dinding pembuluh arteri ini sifatnya tebal dan kuat. Sedangkan untuk pembuluh vena dindingnya tipis. Kita kembali kepada soal. Perbedaan yang tepat antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena adalah, kita lihat dari opsi jawaban yang A. Tekanan arteri lemah. Salah, tekanan arteri kuat, sehingga opsi A salah. Kemudian yang opsi B. Dinding arteri tipis dan kurang elastis. Dinding arteri tebal dan kuat, sehingga opsi B salah. Kemudian opsi C, arah aliran pembuluh vena menuju jantung. Pembuluh vena alirannya menuju jantung, itulah sebabnya disebut dengan pembuluh balik, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Perhatikan soal berikut. Pada soal disajikan sebuah gambar, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Kita cermati pada gambar. Untuk keterangan gambar nomor 1 adalah trakea. Di dalam trakea ini terdapat katup epiglotis yang merupakan pengatur kerja kerongkongan dan tenggorokan. Ketika ada makanan, maka epiglotis akan menutup sehingga makanan tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian nomor 2 adalah bronkus yang merupakan cabang tenggorokan. Kemudian nomor 3 ini merupakan bronkiolus yang merupakan cabang dari bronkus. Kemudian nomor 4 adalah alveolus yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kita cermati soal. Proses pengaturan udara atau makanan yang masuk dan pertukaran udara masing-masing terjadi pada bagian nomor. Untuk proses pengaturan udara atau makanan yang masuk tadi dijelaskan pada bagian trakea karena dia mempunyai epiglotis. Jadi untuk yang pertama opsinya adalah nomor 1, kemudian
pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau pertukaran udara itu terjadi pada alveolus, sehingga jawabannya adalah 1 dan 4. C. Perhatikan soal berikut. Soal ini disajikan sebuah tabel mengenai hubungan antara organ, enzim, dan peran enzim. Di sini kita diminta untuk mencari hubungan manakah yang cocok antara organ, enzim, dan peran enzim pada proses pencernaan makanan ini. Kita mulai lihat dari tabel nomor 1. Organ mulut, enzim pitialin, dan peran enzimnya penguraian polisakarida menjadi disakarida. Pada organ mulut, terdapat enzim pitialin yang berfungsi untuk menguraikan polisakarida menjadi disakarida, yaitu pencernaan kimiawi. Nomor 1 adalah benar. Kemudian kita lihat nomor 2, organ lambung, enzim pepsin, dan peran untuk menggumpalkan kasein menjadi aksein. Di dalam lambung terdapat 2 jenis enzim dan 1 asam klorida, yaitu yang pertama adalah enzim pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah enzim pepsin itu akan mengubah protein menjadi pepton. Selain pepsin, dalam lambung itu ada enzim namanya enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan kasein pada susu. Sehingga untuk tabel nomor 2 salah. Kita cek pada opsi jawaban, yang mengandung angka 2 adalah salah. Tersisa opsi B dan E. Kita bisa lihat opsi B dan E. Kita bisa lihat nomor 5. Langsung ke 5. Organ hati, enzim steapsin. Peran enzim adalah menguraikan amilum menjadi glukosa. Steapsin ini merupakan enzim yang mirip dengan lipase yang ada di pankreas. Kemudian bermuara ke usus 12 jari yang berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sehingga tabel nomor 5 salah. Jadi jawaban yang benar adalah B, 1, 3, 4.